يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hadromi. Saya akan menjelaskan dan memenuhi mata kuliah Ulumul Hadis. Nah, jadi di sini saya bersama kelompok saya, yaitu saudari Nur Apsiana. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan daripada makalah Ulumul Hadis yang bertentangan apa sumber ajaran Islam, apa dalil kehujanan hadis, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran, apa saja perbedaan hadis dan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Nah, bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman dasar dalam menjalankan syariat Islam. Adapun sumber pokok ajaran Islam itu ada 3 macam. Yang pertama Al-Quran, hadis dan juga ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menjelaskan daripada yang pertama. Sumber ajaran Islam, yaitu salah satunya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran sebagai nomor urut pertama daripada sumber ajaran Islam? Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek yang dijadikan sebagai acuan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Itu fungsi Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad SAW juga banyak berbahasa Arab. Dan nanti di surga pun nanti itu juga merupakan bahasa Arab. Banyak sekali penafsiran kenapa bahasa Al-Quran ini memakai dengan bahasa Arab, tidak memakai bahasa Indonesia, tidak memakai bahasa lain. Nanti bisa dijelaskan oleh yang dosen-dosen kita nanti. Yang kedua adalah hadis, merupakan sumber ajaran Islam. Yang kedua mana sunnah. Hadis ini merupakan kebiasaan dilakukan oleh Nabi SAW, baik dari segi perkataan, perbuatan, ketetapan, dan tujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan para sahabatnya. Itu hadis. Kalau hadis itu berarti itu dari segi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi, qaulun, fi'lun, ataupun persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Yang ketiga adalah ijtihad. Secara bahasa, ijtihad artinya orang yang bersungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama, ulama untuk mencapai suatu keputusan simpulan hukum syara, yaitu syariat Islam, mengenai suatu kasus penyelesaiannya yang belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi fungsi ijtihad ini di sini, jika ada suatu problem yang tidak ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, nah di sini para ulama pun berijtihad. Maksud di sini orang menjadi orang yang berijtihad, orang menjadi mujtahid itu bukan sembarang orang, yaitu bukan sembarang orang yang kaleng-kaleng. Namun di sana harus banyak kriteria ataupun syarat-syarat orang yang bisa menjadi orang yang bisa disebut orang yang mujtahid, orang yang bisa berijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah dalil-dalil kehujanan hadis. Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan tentang kewajiban menerima segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW untuk dijadikan pedoman hidup. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minin
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Yang artinya Allah sekali-sekali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini hingga dia menyisakan orang yang buruk, munafik dan baik mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperhatikan kepada kaum hal-hal yang gaib di antaranya hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itulah berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jika kamu beriman bertakwa maka bagimu pahala yang besar. Surah Al-Imran ayat 179. Yang kedua adalah hadis. Dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasul berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman acuan tentang sumber ajaran Islam. Al-Quran sebagai pedoman utama adalah sabdanya Nabi SAW. Taraktu fikum amrayni antadillu abadan in tamaksakum bihima kitaballah wa sunnati rasulillah rahul hakim. Artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada kedua-duanya. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Malik. Itu merupakan salah satu kenapa hadis itu juga termasuk sebagai acuan dalam sumber ajaran Islam. Yang ketiga adalah ijma. Maksud di sini adalah ijma para ulama. Banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Antara lain adalah peristiwa di bawah ini. Pertama adalah ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah. Kan kalau di Arab di sana pada zaman dahulu ataupun sekarang itu dibaiat itu adalah perjanjian. Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah berkata, saya tidak akan meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan kawan-kawan, sungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Itu Sayyidina Abu Bakar, bukan pemimpin-pemimpin yang sekarang. Karena kita melihat pemimpin-pemimpin kita yang sekarang itu sangatlah jauh beda dengan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang cerita yang kedua, saat Umar berada di depan Hajar Aswad, yaitu batu yang bekas Hajar Aswad, itu batu suci yang dari surga, berkata, saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Begitu cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai dari batu saja Nabi Muhammad SAW yang mengikutinya. Makanya ada sebuah hadis atau enggak apa, saya kurang tahu, cuman ini maka nanti pokoknya hadisnya seperti ini, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Begitu saja. Itu merupakan kenapa salah satu ijma ulama itu dijadikan kesepakatan menggunakan hadis. Ya, karena sesuai dengan kriteria-kriterianya ijma para ulama. Nabi mencium batu, maka para sahabat-sahabat pun juga mencium batu. Ya, banyak peristiwa yang harus yang namanya ijma para ulama itu penting. Kawan-kawan pasti paham, karena kemarin kita juga belajar tentang ijma para ulama. Yang keempat adalah sesuai dengan petunjuk akal ijtihad. Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam dalam mengemban misinya. Itu kadang-kala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik isi maupun formalisanya, dan kadang-kala atau inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan.
Namun juga tidak jarang beliau menawarkan hasil ijtihadnya semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak dibimbing oleh wahyu. Hasil ini tak berlaku hingga akhirnya ada nas yang menasaknya. Jadi jika Nabi Muhammad SAW itu tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad pun berijtihad. Namun ijtihad ini bukan ijtihad sembarangan. Nabi Muhammad saja ijtihad itu bukan sembarangan, tetapi Nabi Muhammad SAW itu masih mengambil pendapat-pendapat para sahabat bagaimana sehingga hasilnya tersebut biasanya itu yang sudah ditentukan oleh nas dan menasahnya. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Yapsiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini dari pemateri kedua ingin menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran dan juga perbedaan hadis dan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Nah, Al-Quran dan hadis di sini ialah sebagai pedoman hidup yang mana merupakan sumber hukum dalam ajaran agama Islam. Nah, keduanya di sini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, Al-Quran sebagai sumber pertama dan yang paling utama banyak memuat ajaran-ajaran yang masih bersifat umum ataupun global. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran hadis di sini yaitu sebagai sumber ajaran yang kedua yang mana untuk menampilkan atau menjelaskan keumuman yang masih ada di dalam Al-Quran tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Nah, dalam hubungan dengan Al-Quran di sini, hadis di sini berfungsi sebagai penafsir dari isi atau kandungan ayat-ayat Al-Quran, pensyarat dan penjelas ataupun memperkuat dari ayat-ayat Al-Quran serta mengembangkan segala sesuatu yang masih samar ataupun bahkan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi hadis dalam hubungan Al-Quran di sini dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama di sini yaitu bayan at-tafsir, yang mana yang dimaksud dengan bayan at-tafsir ialah menerangkan ayat-ayat yang masih umum. Juga yang masih umum, masih mujmal dan mustarak. Nah, fungsi hadis dalam hal ini ialah menerangkan perincian atau menafsirkan dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Nah, juga memberikan takyid ayat-ayat yang masih mutlak. Dan yang terakhir itu memberikan taksis ayat-ayat yang masih umum, yang mana diantaranya contoh dalam bayan at-tafsir di sini yaitu tafsir mujmal di sini ialah seperti hadis yang menerangkan kemujmalan ayat-ayat tentang perintah Allah untuk mengerjakan seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Nah, ayat-ayat di sini, ayat Al-Quran di sini yang menjelaskan tentang beribadah tersebut masih bersifat global. Nah, contohnya kita diperintahkan sholat, namun di dalam Al-Quran itu tidak jelaskan bagaimana tata cara sholat, juga tidak menerangkan rukun-rukun sholat dan kapan waktu pelaksanaannya. Nah, semua ayat tentang kewajiban sholat tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun sabdanya beliau ialah sallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, hadis ini kan menjelaskan bagaimana mendirikan sholat, sebab di dalam Al-Quran tersebut tidak menjelaskan secara rinci seperti itu. Nah, adapun salah satu ayat yang memerintahkan sholat ialah sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.
Dan yang selanjutnya yaitu bayan at-takrir, yang mana bayan at-takrir di sini adalah biasanya itu disebut dengan bayan at-ta'kid atau bayan al-isbat, yang mana artinya di sini ialah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan dalam Al-Qur'an. Nah, dalam hal ini hadis ini hanya berfungsi untuk memperkokoh dalam isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Nah, yang mana suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar yang berbunyi sebagai berikut. Faidar aitumul hilala fusumu wa idar aitumuhu fa'aqtiru, yang artinya apabila kalian melihat ru'yah bulan maka berpuasalah, juga apabila melihat ru'yah itu maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim, yang mana hadis ini kan datang mentakdir ayat Al-Qur'an yang ada di bawah ini, yang mana artinya maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya maka barang siapa yang mempersaksikan pada waktu maksudnya itu waktu bulan itu, maka hendaklah berpuasa. Yang selanjutnya itu mengkhususkan atau memberikan pengecualian dan terhadap Al-Quran yang masih bersifat umum. Atau misalnya yang mana dalam Al-Quran itu kan mengharapkan bakai dan darah, yang mana diharamkan bagimu memakan bangkai darah dan daging babi. Kemudian dalam sunnah itu memberikan suatu pengecualian, yang mana dihalalkan kepada kita itu dua bangkai tadi itu dan 2 macam darah. Adapun 2 bangkai ialah seperti ikan dan belalang, dan juga yang kedua 2 darah ialah hati dan lipa. Dan adapun yang keempat yaitu bayan at-tasyri, yaitu menetapkan hukum atau aturan yang tidak disebutkan secara dohir dalam Al-Quran. Misalnya, cara mensucikan bejana yang dijilat anjing dengan membasuh 7 kali. Salah satunya itu kan dicampur dengan tanah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya menyucikan bejanamu yang dijilat anjing sebanyak 7 kali. Salah satunya menyucikan yaitu dicampur dengan tanah. Yang materi selanjutnya itu tentang perbedaan hadis dan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Hadis di sini memiliki 3 keadaan yang dapat dilihat dari segi hukum dan hubungannya dengan Al-Quran. Yang pertama itu menguatkan suatu hukum yang ada pada Al-Quran, sebagaimana yang saya jelaskan tadi di atas. Dan yang kedua juga sebagai penjelas dari Al-Quran. Dan yang ketiga itu menetapkan suatu hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran. Sekian dari kelompok 2, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.